Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati para masyayikh, para kiai yang hadir di sini, termasuk Yai Haji An'im Falahuddin Mahrus yang juga anggota DPR RI yang kita hormati. Yang saya hormati segenap pimpinan Senat Universitas Nusantara PGRI Kediri, Pak Rektor juga, dan segenap jajaran. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Subianto. Juga hadir asisten 2 mewakili Pak Wali Kota Kediri, Pak Ferry Jatmiko. Anggota DPRD dari Kota Kediri, Bapak Asari. Dan dari Kabupaten Kediri, anggota DPRD Bapak M. Zaini. Yang istimewa Kepala Balai Penyediaan Perumahan Jawa Timur 4, yang hari ini diwakili Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1 Pak Made Widiatnyana Wardiha. Dan segenap tamu undangan yang berbahagia, juga perwakilan dari Bank Mandiri Persero yang hadir pada kesempatan ini, Pak Anandito. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan rintik-rintik hujan ya, agak hujan tapi itu insya Allah berkah. Ya, insya Allah berkah. Mudah-mudahan tentunya menjadi sebuah awal yang baik dengan diletakkannya batu pertama pembangunan gedung dan juga tentunya dirampungkannya rumah susun ya yang diletakkan di kawasan Universitas Nusantara PGRI. Saya sendiri pada kesempatan ini diminta untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan tema mahasiswa kekinian membawa perubahan. Tadi kami diskusi, salah satu yang istimewa dari kampus ini adalah potensi masa depannya. Karena dulu sempat ada yang mengatakan, yang maju di Kediri itu biasanya ada di sebelah timur sungai, betul ya? Tapi ternyata pembangunan infrastruktur strategis nasional, baik itu bandara maupun jalan tol, semuanya ada di sisi barat. Tentunya ini adalah satu optimisme bahwa wayahe Kediri itu maju di segala sisi. Kalau saya yakin ini akan tambah baik karena juga ada 2 pondok pesantren yang luar biasa besar yang ada di baratnya Berantas sebenarnya, yaitu Pondok Pesantren Lirboyo dan Pondok Pesantren Peloso. Kalau Lirboyo maksudnya wilayah kota, Peloso maksudnya kabupaten. Nah ini adalah tentunya ekosistem yang luar biasa. Karena kita juga melihat masa depan pesantren sebagai pusat peradaban ekonomi umat dan juga menempa generasi muda yang berakhlak dan kompeten, digabungkan dengan 2 proyek strategis nasional, jalan tol Kertosono Kediri dan juga Kediri Tulungagung, plus bandara yang juga proyek strategis nasional, ini akan menjadikan kawasan ini sebagai penggerak utama di wilayah barat Mataraman terutama, ya, atau lingkar wilis wilayah, maaf saya ulangi, wilayah timur maksud saya, di wilayah timur, barat sungai tapi ini timur Mataraman. Jadi kalau Mataraman itu digambarkan wilayahnya, itu mulai dari Mediun sampai ke Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, itu lingkar wilis itu. Tarik sedikit ke sana ada Magetan Ngawi, ke sini ada Pacitan ke arah selatan, tarik ke arah timur ada Blitar, ya. Itulah kawasan 13 kabupaten kota dengan penduduk kurang lebih 10 juta penduduk.
Nah ini adalah kesempatan yang luar biasa. Jenengan ke selatan nanti ketemu pelabuhan Perigi yang merupakan satu-satunya pelabuhan barang di selatan Jawa Timur. Dan ini letaknya insya Allah dekat dari tempat di mana kita berada. Artinya sudah tidak ada alasan untuk kita mengeluh. Saatnya kita kemudian punya satu visi masa depan bagaimana menggerakkan perekonomian. 10 juta penduduk wilayah Lingkar Wilis atau Mataraman itu banyak, kuatah. Banyak. Jumlah penduduk di Malaysia 30 juta. Jadi penduduk wilayah ini sudah sepertiga negara Malaysia. Makanya dulu waktu kita para kepala daerah di sini berikhtiar berjuang dengan dukungan dari Pak Luhut dan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Udara dan juga Pak Presiden tentunya, alhamdulillah untuk pertama kalinya sebuah sejarah bahwa Mataraman diizinkan memiliki bandara. Nah ini akan menjadi perkembangan yang luar biasa. Tapi sekarang kita harus ngerancang, jangan bandaranya udah jadi baru mikir. Jangan tolnya udah jadi baru mikir. Apa peluang-peluang yang harus kita tangkap? Begitu ada bandara di sini apa yang bisa kita kembangkan? Kalau misalnya memang daya tariknya ada di wisata agro di Lingkar Wilis, ya kita kembangkan itu. Kalau daya tariknya bisa untuk konektivitas ekonomi dengan daerah lain harus kita kembangkan. Ini yang sangat penting. Nah maka dari itu kalau kita lihat bahwa memang Indonesia sedang berikhtiar membangun ibu kota negara di Kalimantan Timur. 56% penduduk Indonesia adanya di Pulau Jawa. 21%-nya di Sumatera. Di Kalimantan hanya 6%, Sulawesi hanya 7%. Dengan ibu kota dipindah kira-kira apa yang terjadi? Maka peluang Jawa Timur yang saat ini merupakan peringkat kedua di seluruh Indonesia. Hari ini sekarang ada berapa provinsi di seluruh Indonesia? 38, sudah nambah lagi 4. Papua nambah 3, Papua Barat dimekarkan 1. Ada 38 provinsi, tetapi 1/6 perekonomian Indonesia disumbang dari satu provinsi yang namanya Jawa Timur. Saya hitungan, ASEAN, negara-negara Asia Tenggara, sebelum Timur masuk ya, waktu itu sebelum Timor Leste masuk. Itu kalau dihitung setengah perekonomiannya itu Indonesia yang nyumbang. Setengah perekonomian di ASEAN. Nah kalau Jawa Timur itu menyumbang hampir 7% ekonomi di seluruh ASEAN. Bayangkan sebesar itu. Tapi ibu bapak sekalian, rekan-rekan mahasiswa sekalian, masih ada tantangan. 50% perekonomian Jawa Timur. Muternya itu di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, dan Pasuruan. Setengahnya. Padahal di Jawa Timur ada 38 kabupaten kota. Tapi setengahnya muternya di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan. Maka kita harus bergegas mendorong supaya tambah maju kawasan Mataraman. Bagaimana caranya? Supaya bisa maju, ya tentu satu tadi, sudah ada infrastruktur. Sekarang tol sudah nyambung dari Kertosono sampai ke Solo. Mulailah bermunculan pabrik-pabrik. Walaupun kita jaga jangan sampai sawahnya hilang semua. Tapi nggak apa-apa kalau sedikit-sedikit itu dijadikan pabrik. Biasanya 1 hektar cuma bisa mempekerjakan 10-20 orang. Tapi kalau pabrik 1 hektar bisa ribuan orang. Kira-kira mboten nopo-nopo? Boleh nopo mboten? Saya nopo mboten? Ya, tapi jangan semua sawahnya dihilangkan. Nanti punya pekerjaan nggak punya beras. Ya, ini yang bahaya. Jadi harus ditata. Sudah ada tata ruangnya, sudah bisa diatur. Nah, bayangkan kalau sudah ada bandara, orang nyaman di situ. Oh ya, dekat itu. Kalau saya investasi di Nganjuk, investasi di Madiun, maka bisa melalui bandara Kediri. Kesempatan yang luar biasa. Nah, inilah kemudian coba di slide berikutnya kita akan lihat bahwa sekarang orang selalu bilang ini eranya generasi milenial. Milenial adalah generasi muda. Saya juga sudah mulai agak-agak tahu diri.
Tahun ini insya Allah ulang tahun ke-39, walaupun masih lebih muda daripada Universitas PGRI Kediri yang sudah 46. Tapi kalau ngaku-ngaku muda, umur udah mau 40 kayaknya agak-agak lupa umur namanya. Nah makanya, tapi milenial, ya saya masuk. Karena milenial itu kelahiran 81 sampai 94. Itu milenial. Bahkan sampai 96 katanya. Nah ini rentang usianya dari mulai umur 28 sampai 40-an itu masih masuk. Loh jadi milenial gak muda-muda banget ya? Ya iya. Tapi beda dengan generasi sebelumnya yaitu Generation X. Bedanya di mana? Generasi milenial ini dominan di masa hidupnya sejak remaja itu sudah kenal yang namanya gadget. Hidup itu jauh lebih mudah. Enggak lagi ada yang namanya to style. Kalau foto filmnya mesti di afdruk dulu, ada enggak? Enggak ada. Nah, saya ini milenial awal. Jadi transisi dari generasi sebelumnya ke milenial, jadi agak-agak ngerti yang namanya afdruk, yang namanya itu. Tetapi enggak berapa lama itu sudah kamera digital. Janjian itu dulu harus detail. Di mana jam berapa, kalau hujan nunggunya di mana. Kalau ada apa-apa kemana, detail. Orang dulu itu merencanakan detail. Coba anak sekarang, kita ketemu di mana, nanti kontak-kontakan lagi aja, gampang. Biasa gampang, biasa instan. Apa dampaknya? Dampaknya macam-macam. Contoh, saya kemarin datang ke sebuah usaha kue tart kelapa itu. Ngerintis dari tahun 2010. Dari 2006 apa 2010 lupa saya. Udah lama ngerintis. Dan ya udah, bagus, pelanggannya banyak, tapi dia fokus gimana merubah komposisi produknya supaya produksinya itu konsisten, pelanggannya puas. Nah coba sekarang kalau lihat startup, baru punya 1 cabang, baru mbati setengah tahun, 1 tahun, pengen langsung punya 100 cabang. Betul nggak? Setelah 100 cabang nggak taunya berguguran. Banyak sekali cerita startup berguguran juga. Kecepatan naik tapi terlalu cepat juga mudunnya, mandapnya. Nah, generasi muda ini jangan sampai dikarakterisasi sebagai generasi yang nggak sabaran. Pengennya instan, pengennya cepat. Karena kita juga harus, tapi jangan juga kemudian ekstrim. Generasi yang maunya terlalu main aman, nggak berani ngambil resiko pelan-pelan, itu juga jangan. Karena memang hari ini peluang itu jauh lebih besar. Dulu kalau kita punya ide bagus, memperkenalkannya sulit. Harus nemui rapat satu persatu, dijelasin, harus bikin contoh. Lah sekarang contohnya bisa dibikin pakai animasi, bisa disebarkan secara digital. Bahkan kalau punya modal dikit bisa diiklankan sebagai iklan ide. Bisa diamankan hakinya cepat. Jadi ada alasan untuk cepat hari ini. Ada alasan untuk tidak seragu-ragu generasi sebelum kita. Jadi benangnya ini garisnya tuh tipis bedanya. Antara kesusu sama gesit. Gesit penting, tapi ojo kesusu. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, tapi juga jangan tidak gesit. Jangan lambat. Ada alasan untuk menjadi lebih cepat dari generasi yang dulu. Tetapi kita harus bisa membedakan manakala kita ini kemudian terburu-buru sama kita ini gesit memanfaatkan peluang. Nah ini bukan sesuatu yang oke ukurannya berapa Pak? Oh ini bukan speedometer ada 100 kilo, 110. Ya memang pakai insting, pakai intuisi. Salah satunya adalah berhitung dengan matang. Saya diceritakan, ini waktu itu saya dapat kesempatan belajar di Harvard. Waktu itu, sebuah program fellowship. Di Harvard ini saya diceritakan ada ide untuk membuat penyewaan baju pesta online. Karena ternyata banyak kondangan, maju pesta tuh kalau dipakai 2 kali tuh rasanya eman, betul? Kenapa nggak mendingan nyewa aja katanya gitu, ketimbang kondangan itu pakai baju sendiri yang akhirnya nggak bisa dipakai lagi sekali dipakai. Nah, bagaimana tahap dia menguji idenya?
Pertama-tama yang dilakukan adalah dia punya pameran di acara pentas kampus gitu, ada pameran, dipajang baju-baju pesta untuk disewain. Laku. Tahap kedua, dia bikin lagi pameran di tempat lain, tapi bajunya nggak dipajang. Yang dipajang adalah sampelnya, termasuk kainnya, contohnya. Laku juga. Yang ketiga pakai katalog. Laku juga. Saya tanya sama dosen yang jelasin, profesornya, kalau niatnya adalah mau langsung bikin usaha online sewa baju, kenapa nggak langsung aja bikin katalog digital? Karena nanti nggak tahu kita sebenarnya yang orang nggak yang kalau seandainya ini nggak berhasil, itu karena orang memang nggak mau nyewa baju, atau karena orang maunya nyewa baju tapi harus ngeliat, atau orang nyewa baju harus minimal tahu kainnya, atau memang bisa dilakukan secara online. Nah, inilah yang disebut namanya prototype. Ide itu bisa diuji secara bertahap. Nah, mahasiswa kekinian itu harus punya kejelian. Saya punya ide, tapi kalau nggak dimodalin 1 miliar nggak bisa. Kata siapa? Mungkin dengan modal 1 juta bisa menguji dulu idenya. Minimal idenya diuji. Begitu ujian pertamanya berhasil, coba datengin orang dengan bukti, saya sudah nguji pakai modal 1 juta. Ternyata ada tanda-tanda keberhasilan. Tahap berikutnya saya harus menguji dengan modal 10 juta. Kira-kira siapa yang mau modalin? Mungkin ada yang mau modalin. Oh, 10 juta. Tapi ini. Nah, nanti dia mungkin akan minta, tapi nanti kalau berhasil terus ternyata ada pemodal, saya dong dapat, ya oke. Diuji lagi tahap kedua. Ternyata berhasil, dia perlu menguji lagi. Atau bisa langsung mulai tahap pertama dengan misalnya 100 sampai 1 miliar. Nah, ini yang penting. Hari ini dengan adanya digitalisasi, banyak peluang untuk menguji ide kita. Dulu kalau punya makanan enak, jenengan harus ngetok dari door to door untuk jualan, betul? Ibu-ibu betul ya, makanya sering arisan sambil bawa sampel. Ini loh, ya toh. Sekarang tinggal ditawarkan melalui marketplace. Punya ide. Tapi jenengan taruh di marketplace nggak ada promosinya, ya nggak ada yang datang juga. Harus pinter promosi juga. Apakah pakai influencer atau pakai medsos. Nah, inilah peluang-peluang yang dulu nggak ada. Makanya generasi milenial meskipun nggak muda-muda banget hari ini, usianya sudah ada yang 40 awal, tapi ada juga yang hampir 30, itu sudah harusnya tidak gaptek lagi, sudah familiar, sudah biasa. Plus yang tidak kalah penting, paham selera pasar hari ini. Karena ceruk pasar terbesar hari ini ya juga generasi itu. Generasi itu yang sudah mulai agak mapan. Usia 30 sampai 40 awal tuh lumayan mapan itu. Ya. Ya nggak tahu kaya apa enggak, tapi mapan lah minimal gitu ya. Kaya tuh relatif lah gitu. Apa mapan tuh relatif. Kalau kaya mutlak kaya ya kaya. Tapi kalau mapan tuh relatif. Saya sih ngerasa mapan aja lah gitu ya. Ya. Gitu. Ada yang bilang, "Ya, saya yang penting hidup berkecukupan aja gitu." Apa? Ya kalau pengen Mercy bisa beli, ya itu namanya nggak cukup, itu kaya. Bukan, maksudnya ya cukup gitu. Bedakan kebutuhan dan keinginan ya. Gitu. Nah, inilah yang penting. Lanjut. Nah, makanya kita ingin mahasiswa ini sekarang rata-rata masuk generasi apa? Z. Generasi Z. Mungkin di sini ada pasca sarjana nggak? Nah, kalau yang pasca sarjana mungkin itu antara Z dan milenial, ya. Bahkan generasi X pun nggak apa-apa pasca sarjana, ya pasca sarjana. Nah, generasi Z ini itu generasi yang lebih nemen lagi digitalisasinya. Dari pertama kali dia kenal pakai gadget itu langsung nggak bisa lepas dari medsos. Kalau yang milenial pertama kali pakai gadget itu masih untuk WA. WA aja nggak mungkin SMS gitu ya, telepon. Nggak ada, itu belum ada Facebook waktu itu. Facebook baru ada 2010-an ke sana, ya. Nah, sekarang generasi Alpha ini, generasi Z ini ya sudah tahunya ada medsos. Dari SMP mungkin udah pakai medsos. Beda lagi itu hidupnya. Kadang-kadang eksistensi dunia mayanya bisa ngalang-ngalain dunia nyata. Sehari kalau misalnya postingannya nggak di like atau bahkan ada yang julid komentar satu, wah bisa nggak bisa enak makan seharian. Seharian nggak enak makan itu.
Ya itulah dunianya Generation Z. Ada lagi namanya Zillennial tuh di tengah-tengah. Mereka yang mungkin kelahiran 95, 94, 95, artinya sekarang umur 29. Itu dibilang generasi Z sama anak-anak yang sekarang masih umur 17 itu masih nggak nyambung umur 16. Bingung saya, nggak nyambung sama mereka. Tapi suruh sama saya yang ini, generasi milenial awal itu juga udah nggak nyambung. Jadi ada generasi milenial yang agak akhir-akhir dan generasi Z agak awal-awal itu namanya zilenial tuh. Ya itu generasi di tengah-tengah, generasi kejepit. Nah itu generasi yang strategis tuh. Saya rasa di sini mungkin ada juga sebagian. Ada yang umurnya di sini sekitar 19-20, ada ya, 20 tahun, 21 gitu ya. Itu kalau ketemu anak 15-16 bingung nggak? Bingung, ini ABG gitu kan? Ya. Nah itu, tapi ketemu sama saya juga bingung gitu. Saya, istri saya kelahiran 94, saya kelahiran 84. Buat saya Dewa itu adalah band masa kini waktu itu. Istri saya bilang Dewa 19 band legendaris, bingung juga kan ketemu. Waduh, ya itu beda. Itu. Jadi kalau saya lagi dengerin lagu-lagu zaman saya SMA, kuliah, jangan yang tua-tua dong, katanya begitu dia mutar. Waduh kak. Tapi kalau dia ketemu anak SMP sekarang, ya rasain sama aja juga. Dia putar lagu zamannya dia gitu. Nggak kerasa, saya ingat itu tahun 2009, Afgan tuh baru keluar itu. Nyanyi baru, sekarang Afgan udah nggak penyanyi baru. Udah 2022, udah lebih dari 10 tahun dia jadi penyanyi gitu. Mungkin anak SMP sekarang lain lagi yang didengar. Walaupun Afgan masih didengar juga, tahu ya Afgan ya? Ya, gitu. Nah, maka sekarang tapi saya pengen masuk ke mahasiswa. Tadi kita ngomong generasi, sekarang mahasiswa. Apa yang akan membedakan mahasiswa? Saya belum lama ini datang ke Disnatalis HMI. Mewakili Bu Gubernur. Ada PMII, ada HMI, ada GMNI, ya toh? Ada PMKRI dan macam-macam. Anak-anak sekarang katanya agak kurang tertarik masuk ke organisasi mahasiswa, bahkan ke BEM juga kadang-kadang kurang tertarik. Mendingan saya ikut klub-klub yang online atau jadi influencer atau ikut magang atau apa. Karena itu lebih nyambung sama kebutuhan kerja. Betul, dulu kalau mau eksis, ya ikut organisasi. Sekarang nggak perlu. Nah ini tantangan besar. Nah masalahnya tapi organisasi mahasiswa yang sering disebut Cipayung seperti PMII, GMNI, HMI punya sejarah mereka. Awal mereka berdiri karena mahasiswa ini adalah agen perubahan. Mahasiswa ini adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan diri sendiri, gimana caranya saya dapat kerja, ya. Karena generasi muda sekarang kan galaunya dua hal, kerjaan dan jodoh. Ya kan? Mohon maaf yang jomblo, ya, tapi itu realitanya. Nah, inilah kemudian makanya sedangkan kalau ngomong di HMI, GMNI, mereka udah kayak yang punya negara tuh ngomong, wah ini sudah menyimpang dari keinginan pendiri bangsa. Ada yang bilang Belanda masih jauh Pak, katanya gitu. Susah karena memang sudah sekian lama kita merdeka, kita udah lupa bahwa dulu dapatnya susah. Mempertahankan sistem kenegaraannya juga susah dulu kan? Ya kan? Nah sekarang udah susah, yang sekarang susah adalah bertahan hidup, nyari kerjaan dan tadi jodoh, susah. Nah, tapi bayangkan kalau nggak ada yang mikirin gitu arah negara. Nah inilah makanya mahasiswa ini kita harapkan, betul, ada yang bilang, demo setiap hari, saben dino demo tapi IP-nya pas-pasan, ya jangan juga. Saya bukan nyuruh ya kalian demo IP-nya nggak apa-apa 1, Nasakom gitu kan. Jangan, nasib 1 itu Nasakom. Atau yang lebih parah lagi rotring, tau nggak rotring itu yang rotring itu kayak jangka gitu kan, 0, IP. Ya jangan ya. Itu nemen itu namanya ya. Itu kalau Kiai Anim semua hal tidak boleh berlebih-lebihan gitu ya. Jadi istilahnya IP-nya hancur nemen ya jangan gitu. Tapi IP-nya mendekati 4 tapi nggak peka sama masyarakat juga percuma loh. Hari ini perusahaan nggak cuma ngeliat IP. Dia pengen tahu selama kamu kuliah ngapain. Oh saya pulang gitu kan. Wah ini nggak punya sense ini. Dia akan mencari mahasiswa. Itu diharapkan kenal lingkungan. Lah sekarang sampai rumah boro-boro nyapa tetangga. Masuk kamar
main handphone. Sebelum tidur main handphone. Bangun tidur nyari handphone. Ya nggak cuma generasi muda sih, semua juga sekarang begitu sekarang. Langsung ngecek gitu kan, postingan yang terakhir gimana gitu. Dan sekarang mengerikan. Ini zaman dosen-dosen jenengan dulu, ya termasuk zaman awal-awal saya. TV itu, ya kita cuman hiburan TV. Yang punya TV yang menentukan apa yang mau disajikan kepada kita. Kadang ya, koran itu sampai bolak-balik dibaca, sampai lecek gitu ya. Karena ya informasinya cuma dari koran atau majalah. Sekarang kita buka gadget, tiap detik ada informasi baru, betul nggak? Tiap detik, karena dulu informasi yang mempublish hanya redaktur. Sekarang redaktur mempublish informasi dari postingan orang. Coba lihat di TV yang diputar video YouTube-nya orang. Betul nggak? Malah jadi begitu. Udah kebalik dunia. Jadi setiap orang adalah publisher, setiap orang adalah redaktur hari ini. Bahayanya saya nyebut ini distracted generation, generasi yang teralihkan perhatiannya, distraction. Dulu distraction, pengalihan perhatian nggak banyak. Kalau sekarang kita begini, dulu orang main handphone begini kan, mencet. Sekarang gimana? Begini ya. Video 30 detik, nggak seneng, putar lagi, ada lagi yang lain. Nah dia punya cara, orang ini pas video kayak begini, nontonnya panjang, algoritmanya paham, kasih video yang mirip-mirip, jebret, waduh, nggak kerasa kita udah begini-gini 2 jam. Buang waktu tuh, bisa 2 jam, hilang, 3 jam, blep, hilang. Paling kalau lapar inget makan, habis itu lagi. Mandi, bangun, lagi, begitu seharian, bahaya sekali. Makanya dulu YouTube videonya panjang-panjang, sekarang orang senengnya YouTube apa? Shorts. Dulu orang IG feed, sekarang yang dicari IG Reels. Itu gara-gara TikTok itu. TikTok dulu saya pikir cuma joget-joget, ternyata enggak juga. Ternyata enggak cuma buat joget-joget. TikTok bisa buat macam-macam. Sampai sekarang orang politik juga TikTokan semua. Iya. Menjelasin poin gitu ya. Misalnya 5 hal untuk mencegah sakit gigi. Orang joget-joget sambil nunjuk 1, 2, 3, 4, 5. Gak ada hubungannya jogetnya sama pesennya. Tapi ya kita nonton, enjoy aja gitu. Malah lebih masuk ketimbang ada dokter yang jelasin 5 hal, ngantuk dia tidur. Message penyampaian hari ini udah berubah banget. Nah kekinian mahasiswa harus paham itu. Gunakan itu sebagai kekuatan bukan sebagai kelemahan. Jangan jadikan itu distraction. Kita harus punya balance. Gila ya, kalau saya 1 jam nonton yang receh doang mau jadi apa saya? Ya di balance lah. Setengah jam receh, setengah jam enggak. Ya, misalnya. Harus tahu ngeremnya. Ada juga yang enggak receh. Ada. Nah ini yang menjadi penting bagaimana mahasiswa. Jadi tantangan mahasiswa milenial tuh atau zilenial tuh ya banyak. Tantangannya itu tadi. Distraction itu. Ya. Nah makanya kita berharap mahasiswa-mahasiswi di Universitas Nusantara PGRI ini tidak seperti itu ya. Jadi kalau mau membawa perubahan, ya, satu memang harus paham masa depan. Dimulai dari paham masa kini dan berpikir kemana arah masa depan. Jadi lihat tren. Oh kemarin COVID, sekarang orang lebih banyak ya, itu. Kayak apa? Mungkin nggak tahu ini di broadcast juga nggak? Di broadcast ya, otomatis di broadcast ya. Dulu mana ada di broadcast, nggak bisa. Nanti kalau Universitas PGRI mau bikin seminar, mau ngundang saya atau Yai Anim lagi sidang di Jakarta, nggak bisa datang. Dulu ya mohon maaf, kalau sekarang ya udah nyambung lewat Fitcon aja bisa. Peluangnya luar biasa. Satu tapi yang belum saya lihat ibu bapak sekalian, kita belum pernah connect ke luar negeri, jarang, betul nggak? Jarang sekali pembicara luar negeri. Walaupun ada sekali-sekali saya lihat kongres internasional suka dibikin. Kadang-kadang kita ngundang dosen dari luar negeri karena kita harus bikin kongres internasional. Proceeding internasional itu wajib. Maka mereka harus punya 2 pembicara dari luar. Nah itu kadang baru istilahnya itu apa? Ya berjuang lah itu. Ya istilahnya bener-bener rekoso gimana caranya supaya bisa. Tapi mahasiswa membangun friendship dengan teman dari luar jarang nggak jujur?
Jarang. Padahal ini kesempatan to go global hari ini. Dan kalau kita sudah go global, pemikiran kita sudah beda, sudah bisa paham tren-tren luar negeri. Jadi ada yang bilang pemahaman lokal itu penting, tapi tren global juga kita harus paham. Nah saya pikir itu, saya nggak akan terlalu panjang-panjang pada kesempatan ini, yang jelas karena tadi juga udah cukup panjang, tapi pola pikir yang ingin saya sampaikan, karena ini judulnya orasi ilmiah, ini juga harus ada landasan teorinya, bahwa first, kata kunci pertama, kata kuncinya adalah mahasiswa kekinian. Terminologi kekinian artinya mereka memahami apa yang terjadi hari ini. Bahwa hari ini adalah era digital, digitalisasi, apa dampak yang dibawa kepada kehidupan masyarakat. Ada yang disebut sebagai digital culture. Ilmu sosiologi, antropologi ini harus diupdate dengan perkembangan hari ini, begitu sudah terjadi yang namanya medsos, terjadi yang namanya internet, social media. Konsep kedekatan orang dengan tetangga itu udah hampir hilang sekarang. Dan bahaya, desa bisa jadi kayak kota. Di desa dulu itu yang diandalkan adalah keguyupan warganya. Tetapi sekarang bisa nggak begitu, karena udah nggak butuh lagi. Dulu udah sering tuh yang namanya nonton bareng-bareng di TV, rame-rame nonton. Sekarang kalau di rumah mulai berkurang nggak itu? Berkurang. Kadang ibunya sibuk sendiri, bapaknya sibuk sendiri. Makanya kadang-kadang ada yang bilang program 1 jam tanpa gadget dimatiin, sama-sama dimatiin, atau 2 jam, itu juga penting. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah terakhir 1 poin lagi, masalah ilmu keguruan. Kita tahu bahwa keguruan pedagogik adalah ilmu yang sangat penting, sangat mulia. Pedagogi, syarat jadi guru harus pintar apa coba? Pintar menjelaskan, betul nggak? Paham psikologi orang, pintar komunikasi. Bisa nggak jadi guru nggak pintar komunikasi? Bisa nggak? Mungkin nggak? Yang kemudian ngomong tuh takut-takut di depan. Hari ini kita mau belajar ini, wah gitu, huh? Bisa nggak? Atau ya paparan kayak gitu jadi. Saya hari ini akan memaparkan mahasiswa kekinian membawa perubahan. Slide 1, sebaran penduduk Indonesia menurut wilayah. Sumatera 21%, Kalimantan 6%, Sulawesi. Kira-kira tidur nggak? Bisa nggak guru kayak gitu? Boleh nggak? Nah, pasti kan semua punya kemampuan supaya muridnya nggak tidur. Ilmu pertama bicara menarik, ilmu kedua baru dilempar penghapus, kan gitu dulu. Ya. Sekarang udah nggak boleh. Kalau dulu saya zaman ngalamin itu. Nah itu beda generasi Z sama generasi milenial. Milenial awal tuh masih ngerasain ditimpuk kapur sama penghapus. Ya, nah banyak sekali. Jadi jangan terkungkung kalau nggak ada lowongan guru saya nganggur. Jangan. Pertama kalian juga biasanya akan belajar ilmu apa yang diajarkan. Apakah MIPA? Apakah mungkin sastra? Apakah apa? Nah, dalami juga pada saat Anda menjadi guru mata pelajaran itu, maka Anda menguasai mata pelajaran itu juga. Bisa juga berkarir di bidang itu, di bidang sains, di bidang matematika, bisa. Di bidang olahraga. Yang kedua, ilmu keguruannya ada yang namanya apa istilahnya tuh aptitude. Aptitude itu adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki, communication skill, emotional management, IQ-nya tinggi, psikologinya paham, mass communication yang ngerti. Itu kepake di berbagai profesi. Jadi kalau ada orang mau ngelamar menjadi HRD atau marketing tapi lulusan guru, mungkin saya ambil. Saya ambil. Kenapa? Karena menurut saya dia punya skill dasar yang nyambung, yang disebut coherent. Maka kita sudah mulai bergeser nih. Kita bukan lagi ngomong jurusan apa, tetapi kompetensinya apa? Communication, numerical, literasi, computing, itulah. Kata siapa guru nggak bisa computing? Bisa. Nah inilah yang kita harus keluar. Jangan nanti terkungkung sama apa yang tertulis di dalam ijazah, terus kita divonis hidup kita, kuliah 4 tahun, tapi hidup masih 40 tahun lagi, katakanlah lulus umur 25, 35 tahun berkarir sampai 60,
30-35 tahun kita ditentukan karena 4 tahun kuliah. Nggak begitu. Ya, kuliah adalah satu fase pendewasaan dan pematangan diri. Tetapi kita masih punya 30 tahun untuk kemudian membawa diri kita ke dalam karir sesuai, berselancar sesuai ombak. Kalau orang selancar atau surfing itu, diajarin nggak ombaknya tuh bakal kayak gimana, nggak ada yang tahu. Tapi kita dikasih tahu kalau ombaknya kayak gini, begini, kalau ombaknya kayak gitu, begitu, kalau ombaknya kayak begini, begini. Ya sama, kita akan mengarungi ombak itu. Yang kita harus matang adalah bagaimana merespon ombak. Jangan harapkan lautnya akan terus tenang. Itu yang harus kita lakukan. Sukses sekali lagi rekan-rekan dari Universitas Nusantara PGRI Kediri, dan nyun pangestunya Yai Anim, jenengan tadi sudah mendoakan pendirian kampusnya. Mudah-mudahan juga di Disnatalis yang ke-46 tentunya bisa menjadi kampus yang membanggakan bagi Kediri, bagi Mataraman, bagi Jawa Timur, dan bagi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.